Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman CG Siloam yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan beribadah walaupun melalui media online pada malam hari ini. Sebelum kita ibadah, kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
segala pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sampai malam hari ini. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat, kami dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan yang membawa kami semakin disempurnakan. Firman Tuhan yang membawa kami untuk kami kuat di dalam Engkau. Firman Tuhan yang memberikan jawaban di setiap masalah, persoalan, pergumulan kami selama kami ada di dunia ini. Dan saat malam hari ini, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, Roh Kudus yang mengambil alih semuanya, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab memberikan tema pohon dan buahnya. Ayat 43 kita baca bersama-sama walaupun teman-teman ada di rumah. Ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan malam hari ini saya berikan tema kualitas hidup kekristenan. Kita sudah baca ayat ini bahwa Yesus menggambarkan orang percaya dan orang tidak percaya, ya, seperti pohon dan buahnya. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kualitas hidup seseorang itu dilihat dari hati, ya, dari hati seseorang. Kenapa? Karena kita tahu hati adalah pusat jiwa kita, pusat raga kita, dan hati pusat dari kehendak kita. Dan hati ini yang menentukan segala perilaku, perbuatan kita. Firman Tuhan sudah katakan bahwa dari hatilah, ya, terpancar kehidupan, itu Amsal katakan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sangat jelas bahwa kualitas hidup kekristenan kita dilihat dari hati kita. Dan pada malam hari ini saya akan memberikan contoh di dalam Alkitab orang-orang yang memiliki
kualitas hidup yang baik lihat dari hatinya. Yang pertama, pribadi daripada Tuhan Yesus. Kita sudah tahu Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dalam dia melayani akan Tuhan, dalam dia memberitakan tentang kerajaan Allah, Yesus sering ditolak. Yesus bahkan dikatakan dia dianiaya, dia dicambuk, dia diludahi. Bahkan yang sangat miris kalau kita pelajari dalam Alkitab, bahwa muridnya sendiri menjual Yesus. Dan di akhir pelayanan Yesus, kita tahu bahwa ketika dia tergantung di atas kayu salib, Yesus tidak mencaci maki orang-orang yang menganiaya Yesus, yang menentang Yesus, yang memfitnah Yesus, yang menyalibkan Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan ketika dia tergantung di atas kayu salib? Di dalam penderitaan tergantung di atas kayu salib, yang keluar dari mulut Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus memiliki hati yang mengasihi akan orang-orang yang menganiayanya. Yesus memiliki hati yang mengasihi kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Bahkan firman Tuhan mencatat, karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus, Yesus inginkan seisi dunia ini diselamatkan. Yang ada pengampunan, yang ada belas kasihan, yang ada keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi teman-teman yang saya kasihi di rumah, mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun, ya, entah engkau dalam kesulitan, ataukah engkau saat ini mengalami masalah persoalan, ataukah engkau saat ini difitnah, atau apapun itu. Tapi biarlah yang keluar di dalam hati kita, lewat ucapan kita, firman Tuhan sudah mengajarkan kita memberkati, ya, orang-orang yang membenci kita mungkin, bukan kita mengutuk. Ini yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan dalam kekristenan kita adalah buahnya. Yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki hati yang mengasihi, ya, seperti daripada Tuhan Yesus. Dan tokoh Alkitab yang kedua, di dalam Kejadian 37 dan seterusnya, ya, 39, 40, ya. Kita lihat pribadi dari seorang muda yang bernama Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf tidak kompromi dengan dosa, ya. Kejahatan kakak-kakaknya saat itu dia tidak membela, tapi dia memberitahukan kepada orang tuanya. Dan kita tahu bahwa awalnya itu bahwa kakak-kakaknya membenci daripada Yusuf, ya. Saking karena dia disayang oleh bapaknya, karena dia memberitahukan kejahatan-kejahatan kakak-kakaknya, sehingga dia sangat dibenci. Dan satu saat ketika Yusuf membawa makanan kepada kakak-kakaknya, kakak-kakaknya rencana ingin membunuh Yusuf. Sehingga mereka menangkap, ya, Yusuf
memasukkan ke sumur. Selanjutnya mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail yang sedang lewat. Dan dia dijual di pasar budak. Setelah itu dia dibeli oleh Potifar. Di rumah Potifar dia bekerja dengan baik, dipercayakan. Tetapi dia difitnah juga oleh istri Potifar. Tetapi kalau kita pelajari, Yusuf tidak menyalahkan. Dia ditangkap, dia dimasukkan ke penjara. Tapi di penjara pun dia dipercayakan suatu jabatan. Karena apa? Hatinya yang baik. Selanjutnya dia dipercayakan menjadi pembesar di Mesir, menjadi orang yang dipercayakan, ya, Raja Mesir. Ya. Firaun mempercayakan Yusuf. Ya. Dia menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Itu karena hatinya yang baik, karena penyertaan Tuhan, amat terlebih penyertaan Tuhan. Singkat cerita terjadi kelaparan di Kanaan dan kakak-kakaknya ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf tahu yang datang itu adalah kakak-kakaknya. Tetapi apakah Yusuf membenci kakak-kakaknya? Apakah Yusuf menangkap mereka dan masukkan mereka ke penjara? Tidak. Kalau Yusuf dendam bisa aja dia menangkap kakak-kakaknya, memasukkan ke dalam penjara. Tetapi tidak. Ya. Malah Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya bahwa aku ini Yusuf, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi semua itu adalah rencana Tuhan. Sehingga dia diutus terlebih dahulu ke Mesir. Yang ada pengampunan, yang ada belas kasihan daripada Yusuf. Yang ada kasih yang keluar daripada Yusuf. Bukan caci maki, bukan dendam, tapi belas kasihan, pengampunan dan kasih. Ini harus ada dalam kehidupan kekristenan kita sebagai pemuda dan remaja. Biarlah kita memiliki kualitas hidup, ya, yang baik di hadapan Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang keluar. Perbuatan, ucapan yang baik. Sehingga lewat semuanya itu, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Bahkan kita memberkati orang lewat perbuatan, tingkah laku, perkataan kita. Itulah kualitas kekristenan kita. Kualitas kekristenan itu dilihat dari hati kita. Saya akan bacakan kembali ayat ini dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Biarlah anggota CG Siloam memiliki hati yang baik, memiliki kualitas kekristenan, hidup kekristenan yang baik. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan kesungguhan hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku
ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus memiliki kualitas kehidupan kekristenan yang baik di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami menjalani kehidupan kami selama ada di dunia ini. Tapi kami percaya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, damai sejahtera di dalam hati kami. Bahkan Engkau yang menuntun setiap jalan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kami semua. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat seluruh anggota CG Siloam yang ada Tuhan. Berkati semua anggota CG Siloam. Berkati kesehatan, kekuatan. Berkati segala pekerjaan, segala usaha dari anggota CG yang ada. Amat terlebih Tuhan, biarlah iman percaya mereka semakin bertambah-tambah dalam mereka mengiring akan Engkau. Biarlah semua anggota CG diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut bekerja. Tuhan berikan jalan keluar dan semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami hamba-Mu memohonkan berkat bagi anggota CG yang ada. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.